Hai teman-teman, selamat datang di video kita. Kali ini, kita akan membahas 6 kejadian aneh yang berhubungan dengan tanah. Tanah yang kita injak setiap hari loh. Bayangkan, tiba-tiba tanahnya bertingkah aneh. Wah, pasti bikin merinding ya. Penasaran? Ada makam yang keluar api, tanah yang bergerak-gerak sendiri, dan lubang misterius yang tiba-tiba muncul. Seru kan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Siap-siap merinding, kita mulai. Bayangkan, malam Jumat Kliwon, hujan gerimis, suasananya sudah seram. Malam itu, suasana desa begitu mencekam. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar sayup-sayup, menambah kesan horor malam itu. Tiba-tiba ada cahaya merah di dekat kuburan. Cahaya itu begitu terang, memancar dari balik nisan yang sudah tua. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan mulai berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang pun penasaran, lalu mendekat. Mereka berjalan perlahan, dengan hati-hati, takut kalau ada sesuatu yang berbahaya. Beberapa membawa senter, mencoba menerangi jalan yang gelap. Dan, wow, sebuah makam, keluar api. Api itu berwarna merah menyala, seolah-olah berasal dari dalam tanah. Orang-orang terkejut, beberapa bahkan mundur ketakutan. Kejadian ini terjadi di sebuah desa yang tadinya tentram. Desa ini dikenal damai, dengan penduduk yang ramah dan kehidupan yang tenang. Tidak ada yang pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi di sini. Tapi, semuanya berubah ketika api misterius itu muncul dari makam seseorang yang baru meninggal. Warga desa heboh. Mereka berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang mulai menghubungi pihak berwenang, berharap ada penjelasan logis. Ada yang bilang, orang yang meninggal itu dulunya dukun. Dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Cerita-cerita lama tentang kekuatan mistisnya mulai muncul kembali, membuat suasana semakin mencekam. Ada juga yang bilang, ini pertanda buruk. Semua orang ketakutan. Mereka takut kalau ada kutukan yang akan menimpa desa mereka. Beberapa orang bahkan mulai berkemas, bersiap-siap untuk meninggalkan desa. Pak Lurah yang biasanya tenang, jadi panik. Dia mencoba menenangkan warganya, tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Dia tahu ini bukan masalah biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ibu-ibu pengajian jadi lebih rajin. Mereka berkumpul setiap malam, berdoa bersama, berharap agar kejadian aneh ini segera berakhir. Mereka percaya, hanya dengan doa mereka bisa melindungi desa dari bahaya. Anak-anak dilarang main sampai maghrib. Orang tua mereka khawatir, takut kalau anak-anak mereka akan terkena dampak dari kejadian misterius ini. Mereka lebih memilih anak-anak tetap di dalam rumah, aman dari segala bahaya. Sampai sekarang, apinya dari mana tidak ada yang tahu. Banyak teori yang muncul, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Misteri ini tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah ini perbuatan orang iseng, kejadian alam yang aneh, atau jangan memang ulah hantu? Pertanyaan ini terus menghantui pikiran warga desa, membuat mereka selalu waspada setiap malam. Pak Bejo sedang mencabuti rumput di ladang jagung. Hari itu tampak biasa saja, matahari bersinar terang dan angin sepoi-sepoi berhembus. Pak Bejo, seorang petani yang sudah bertahun-tahun menggarap ladang ini, merasa tenang dengan rutinitasnya. Tiba-tiba, tanah di dekat kakinya bergerak-gerak. Pak Bejo terkejut dan mundur beberapa langkah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seperti ombak, tapi ini di ladang. Tanah itu bergelombang seperti air di lautan, sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Pak Bejo pikir dia salah lihat, mungkin karena kebanyakan ngopi. Dia menggosok matanya, berharap pemandangan aneh itu akan hilang. Namun, tanah itu terus bergerak. Tapi, tanahnya terus bergerak, makin lama makin lebar. Gelombang tanah itu semakin besar, seolah-olah ada sesuatu yang besar di bawah permukaan tanah yang mencoba keluar. Pak Bejo langsung lari sambil teriak, "Hantu! Hantu!" Dia berlari secepat mungkin, meninggalkan cangkul dan keranjang di belakangnya. Warga yang mendengar langsung berdatangan. Mereka penasaran dengan teriakan Pak Bejo dan ingin tahu apa yang terjadi di ladang jagung itu. Dan benar saja, tanahnya bergerak sendiri. Warga yang datang pun terkejut melihat fenomena aneh itu. Mereka berdiri di pinggir ladang, tidak berani mendekat. Ada yang bilang, di bawah tanah ada ular besar. Mereka mulai berspekulasi tentang apa yang menyebabkan tanah itu bergerak. Ada juga yang bilang, itu ulah genderuwo. Cerita-cerita mistis mulai beredar di antara warga, menambah ketakutan mereka.
Tidak ada yang berani mendekati ladang itu lagi. Ladang yang biasanya ramai dengan aktivitas kini menjadi sepi dan sunyi. Takut ikut terbawa ke dalam tanah. Warga memilih untuk menjauh, khawatir akan keselamatan mereka. Misteri tanah menari ini masih dibicarakan orang-orang. Setiap malam, cerita tentang tanah yang bergerak itu menjadi topik utama di warung kopi dan pertemuan warga. Ladangnya dibiarkan kosong, seperti kenangan kejadian yang menyeramkan itu. Hingga kini, ladang itu tetap kosong, menjadi saksi bisu dari peristiwa aneh yang tak terlupakan. Jalan raya yang ramai, tiba-tiba macet total. Gara-garanya, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tengah jalan. Bayangkan, sedang asik nyetir, tiba-tiba ada lubang besar. Untungnya, tidak ada yang celaka, tapi mobil-mobil penyok, orang-orang panik. Lubangnya sangat besar, dalamnya tidak kelihatan. Seperti jurang, tapi ini di tengah jalan. Tim SAR datang untuk memeriksa, tapi mereka juga bingung. Lubang apa ini? Kok bisa tiba-tiba muncul? Ada yang bilang, ini ulah alien. Ada juga yang bilang, ini pintu ke dunia lain. Misteri lubang besar itu belum terpecahkan. Jalan rayanya ditutup. Orang-orang harus mencari jalan lain. Di sebuah desa yang asri, warga kaget karena ada getaran kuat. Seperti gempa bumi, tapi tidak ada peringatan. Gelas-gelas berdenting, lampu-lampu bergoyang, semua orang panik. Mereka lari keluar rumah, tapi anehnya, getaran itu hanya terasa di desa mereka. Desa sebelah aman-aman saja. Warga semakin takut. Ada yang bilang, ini tanda Gunung Krakatau akan meletus. Ada juga yang bilang, ini ulah siluman ular naga. Getaran misterius itu membuat warga trauma. Mereka takut tidur di rumah. Sampai sekarang, penyebab getaran itu masih misteri. Apakah ini kejadian alam yang langka, atau jangan-jangan ulah makhluk halus? Taman kota yang hijau tiba-tiba jadi menyeramkan. Tanahnya berubah warna menjadi merah seperti darah. Bayangkan, sedang jogging pagi, tiba-tiba lihat tanah merah darah. Seperti di film horor. Warga heboh dan berteriak-teriak. Ada yang bilang, ini tanda kiamat. Ada juga yang bilang, ini ulah hantu. Tidak ada yang berani mendekati taman itu. Ahli pertamanan datang untuk menyelidiki. Tapi, mereka juga bingung. Kok bisa tanahnya jadi merah? Tanah itu dibawa ke laboratorium. Tapi, hasilnya biasa saja. Tidak ada zat berbahaya, tidak ada bakteri aneh. Sekelompok anak muda iseng pergi ke hutan angker. Mereka sudah sering mendengar cerita seram tentang hutan itu, tapi kali ini mereka ingin membuktikannya sendiri. Mereka penasaran dengan cerita seram tentang hutan itu. Konon, hutan tersebut dihuni oleh roh-roh penasaran yang sering mengganggu para pendaki. Awalnya, mereka santai sambil foto-foto dan tertawa. Mereka tidak merasakan ada yang aneh, hanya menikmati suasana alam yang tenang. Tapi, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari dalam tanah. Seperti bisikan yang samar-samar, membuat bulu kuduk mereka merinding. Awalnya mereka pikir itu suara angin. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas dan terdengar seperti seseorang yang memanggil nama mereka satu persatu. Tapi suaranya makin jelas, seperti memanggil nama mereka. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres dan mencoba mencari asal suara tersebut. Rio, salah satu dari mereka, tiba-tiba kesurupan. Dia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya, matanya melotot, dan badannya gemetar hebat. Dia bicara aneh, matanya melotot, badannya gemetar. Kata-katanya tidak jelas, tapi terdengar seperti peringatan. Teman-temannya panik dan mencoba menyadarkan Rio. Tapi, Rio malah mengamuk. Dia berteriak-teriak dan mencoba melarikan diri ke arah yang lebih dalam hutan. Dia teriak, mereka ada di mana-mana, mereka mau kita. Suaranya penuh ketakutan dan putus asa, membuat yang lain semakin panik. Akhirnya, mereka berhasil membawa Rio keluar dari hutan. Dengan susah payah, mereka menyeret Rio yang terus meronta-ronta dan berteriak. Sejak itu, mereka tidak berani ke hutan angker lagi. Pengalaman mengerikan itu meninggalkan trauma mendalam, membuat mereka berjanji untuk tidak pernah kembali. Gimana? Merinding kan? Ternyata banyak kejadian aneh di sekitar kita. Dan yang paling seram, kebanyakan masih misteri. Kalian pernah mengalami kejadian aneh seperti itu, atau punya cerita seram lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.